Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk membawakan sebuah tema yang ngeri-ngeri sedap ngeri, yaitu Emil ngeledek Jokowi. Banyak berita yang mengatakan, yang menginformasikan, yang memberitakan, bahkan di berbagai macam media medsos sampai viral perihal makan 20 menit. Saya kira wajar-wajar saja kalau misalkan Jokowi memberikan sebuah warning kalau makan tidak boleh lebih 20 menit, karena mungkin ini sudah masuk perhitungan dari para ahli untuk supaya orang yang makan tidak menular dan tidak tertular COVID yang saat ini sudah sangat berbahaya. Pertanyaannya, kenapa jadi bahan ledekan? Bukankah ini artinya orang bodoh sedang membodohi diri sendiri? Yang paling mengerikan, banyak pejabat negara setingkat gubernur, wali kota, bupati yang ikut ngeledek atasannya, yang ikut ngeledek Jokowi. Khususnya pada kesempatan ini Ridwan Kamil ngeledek Jokowi. Katanya beliau ini jajal makanan mie instan dan telur 20 menit itu ngos-ngosan. Ya mungkin makannya sambil lari bro. Kok sampai ngos-ngosan? Ya kalau nggak mau ngos-ngosan jangan sampai lari. Jangan sambil lari, capek bro. Ini kan sebuah perilaku pejabat negara yang tidak etis. Jokowi ini biasanya kalau ngomong itu berdasarkan kesimpulan dari para ahli. Para ahli bukan orang yang bodoh menetapkan makan paling lama 20 menit. Mereka sudah melalui kajian. Sementara Emil mengkritik, memprovokasi, ngeledek itu berdasarkan cacian, ketidakikhlasan. Atau mungkin Emil ini jajal makan instan dan telur 20 menit sampai ngos-ngosan, ya mungkin tidak punya gigi. Akhirnya ngos-ngosan makan Indomie 20 menit. Atau mungkin Indominya seabrek gitu ya, sepanci besar. Ya repot. Jadi ledekan-ledekan semacam ini sebetulnya tidak perlu. Ginilah, saya dulu pernah ikut pendidikan pramuka. Awal-awal lah, sekitar STM itu dilatih untuk menghafalkan Trisatya, Dasadharma, Pancasila, butir-butir pasal-pasal UUD 1945. Setelah melakukan pendidikan, lulus, lalu diadakan makan-makan. Panitia mempersilahkan kepada para peserta pendidikan untuk makan sebanyak-banyaknya karena kalian ini sudah lulus. Akhirnya kami ini yang namanya sudah di hutan, sudah kelaparan, kedinginan, capek, nggak tidur, lihat makanan begitu enak, model parasmanan, ayamnya besar-besar, dagingnya besar-besar, nasinya pun masih panas. Pokoknya wah, yang namanya orang sudah kelaparan, berhari-hari tidak makan enak, ketemu makan enak udah. Makan itu kayak kesetanan, kayak kesurupan. Termasuk saya makan, wah, ada yang ambil ayam 2, ada yang ambil ayam 3, belum dagingnya, belum sayurnya. Pokoknya itu makanan porsi tukang lah, tukang beca, tukang bangunan, kuli gitu ya. Udah nasi sementung, tambah lauk pauknya banyak banget. Ketika sudah selesai semua, diadakan semacam duduk siap, terus laporan, lalu berdoa, lalu makan. Ternyata panitia memberikan waktu cuma 5 menit bro. Kita yang udah ngambil makan banyak, wah 5 menit dalam porsi 3 kali lipat makan biasa. Menurut panitia kalau misalkan tidak ada yang habis, ya resikonya dihukum berat lagi bro, dihukum habis-habisan. Akhirnya kita pakai strategi, dan bahkan yang paling mengerikan itu makan tidak boleh bersuara dan tidak boleh ceplak berbunyi. Bayangkan bro, udah makanan banyak, makannya tidak boleh ceplak, tidak boleh berbunyi, terus sendok pun tidak boleh berbunyi ketika kita makan, waktunya 5 menit dan harus habis. Akhirnya ya sudah,
Yang namanya makan segitu banyak 5 menit ya, ini sebuah tantangan dan ini mungkin adalah sebuah jebakan. Akhirnya ketika sudah bodoh langsung makan, alhamdulillah bro, 5 menit beres makanan habis. Kita makan tidak sambil pegang handphone, tidak sambil ngobrol. Kalau fokus makan segitu banyak 5 menit beres. Masa Pak Emil makan Indomie sama telur 20 menit ngos-ngosan. Aduh, kalau ngeledek itu ya pakai otak dikit lah, intelek dikit lah. Jangan kayak kadun-kadun yang terkatak, yang terkitik, yang terkutuk, yang terketek, yang terkotok. Akhirnya kebodohan sendiri itu diketawakan orang lain. Kalau sudah gini kan repot urusan. Katanya mau nyalon presiden, tapi tidak berakhlak, tidak punya etika, ya bagaimana? Karena salah satu titik yang paling penting dari suatu pemimpin adalah akhlaknya dulu. Kita merujuk kepada Al-Quran. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Kita itu harus meneladani Rasulullah. Rasulullah pun diangkat jadi nabi dan rasul itu karena akhlaknya. Akhlak yang baik, akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji. Kalau seorang pemimpin sudah tidak punya akhlak yang mulia, akhlak yang baik, akhlak yang terpuji, ya sudah tidak pantas dipilih menjadi pemimpin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.